Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini untuk sama-sama beribadah. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja dan dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, selain udah siap dengan baju yang rapi, dengan tubuh yang wangi habis mandi, sekarang saatnya kita juga menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh kembali sama-sama sekolah minggu meskipun masih online. Tuhan yang pimpin ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan yang pimpin supaya dengan kesungguhan hati kami menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami, dan Tuhan juga yang menyertai ketika kami nanti mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Hai, shalom adik-adik sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian sekolah minggu. Senang sekali ya bisa berkumpul bersama. Dan hari ini juga kita bersama-sama dengan teman-teman yang ada di GKI Philadelphia. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan. Kita bertemu hari ini bersama-sama, bergandengan tangan di dalam Tuhan, bersama-sama beribadah. Meskipun kita tidak bisa bergandengan secara fisik, tapi kita bersama-sama bergandengan sebagai saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita akan segera beribadah. Adik-adik siap? Ingat ya, kita bukan menyaksikan kebaktian, tapi kita bersama-sama aktif di dalam berbakti kepada Tuhan. Ayo adik-adik, langsung undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Beri puji, beri syukur, tapi di dalam bahasa Inggris. Ayo kita bersama-sama bernyanyi. We give thanks.
bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya, engkau istimewa. Betul, kamu dan kalian istimewa. Tetapi itu jangan membuat kalian menjadi sombong ya. Justru harusnya membuat kalian, bahkan Lause, kita semua bersyukur karena kita dijadikan istimewa oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, sebentar kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Lause Silvi. Nah, tentang apa ya? Adik-adik sekalian, siapkan hati, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik sekalian, ayo kita bersama-sama bernyanyi, mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu.
mendengar suaramu, untuk mendengar suaramu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo kita siapkan hati kita sama-sama untuk berdoa dan siap mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih ada kesempatan ini, kami bersyukur buat anugerah ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menolong kami, supaya kami mendengarkan dengan baik, memberikan hati kami, tubuh kami, dan juga ketaatan kami untuk melakukan firman Tuhan. Tolong pimpin Lo Silvia kami menyampaikan firman, dan Tuhan yang pimpin juga setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, di tengah keadaan sekarang di mana Corona atau COVID atau sekarang yang namanya Omikron udah makin tinggi lagi angkanya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja, dalam keadaan sehat-sehat aja. Karena yang namanya sakit udah pasti nggak enak ya adik-adik. Nggak ada yang namanya sakit yang enak. Tapi adik-adik, pernah nggak sih adik-adik sebelumnya ngerasain sakit? Misalnya, seperti, gambar apa ini? Gambar orang yang lagi sakit meriang. Selain itu, misalnya pusing. Aduh, siapa di sini adik-adik yang pernah ngerasain pusing? Wah, itu pasti nggak enak banget ya. Kalau bisa pengennya tiduran, abis tidur begitu bangun pusingnya hilang. Nah, selain itu ada lagi, aduh, apa ini kalau udah pegang pipi? Sakit gigi. Wah, sakit gigi itu udah paling gak enak banget ya. Ya, nggak ada sakit yang enak sih ya. Nah, apalagi? Kalau udah pegang tisu atau sapu tangan di depan hidung, kira-kira apa? Iya, udah mulai flu, bersin-bersin, pilek. Aduh, itu nggak enak banget, ngabisin banyak tisu dan butuh banyak istirahat. Nah, ini, pegang perut, mukanya pucat. Bisa keracunan, bisa mual, bisa masuk angin, bisa enek. Wah, itu juga nggak enak banget ya adik-adik. Atau mungkin ada juga yang pernah mengalami ini. Batuk-batuk. Ini udah mirip-mirip kayak gejala Omikron yang sekarang ya. Pusing, batuk, pilek, apalagi kalau demam juga. Wah, kalau demam tuh rasanya bener-bener lemes, badannya panas, mau ngapa-ngapain bener-bener nggak enak, nggak ada tenaga, nggak ada mood, makan aja juga nggak nafsu ya adik-adik. Atau mungkin kita juga pernah ngerasain, apa tuh kira-kira? Bisa gatel-gatel, bisa biang keringat, atau mungkin kita pernah cacar. Ya, apapun itu di antara semuanya ini, nggak ada satupun yang lebih enak semuanya. Yang namanya sakit udah pasti nggak enak ya adik-adik. Kita berharapnya kita bisa selalu sehat. Nah adik-adik, tapi walaupun kita sakit di zaman sekarang ini, kita bersyukur buat udah begitu banyak peralatan kedokteran yang canggih, buat dokter-dokter yang ada di mana-mana, ada di banyak tempat, obat-obatan yang tersedia. Wah, kita bersyukur banget buat semuanya itu. Nah, tapi seperti kita tahu, nggak selalu keadaannya bisa kayak gini. Ada saat di mana obat belum bisa diperoleh semudah sekarang. Ada saatnya di mana alat-alat kedokteran belum canggih. Ada saatnya di mana belum ada yang namanya dokter spesialis. Yang ada hanyalah tabib. Nah, adik-adik, pada zaman dulu, ada sebuah penyakit yang sangat menyebalkan dan sangat gak enak.
Kenapa? Karena selain belum ada obatnya, yang kena penyakit ini, kasihan banget deh. Pasti dijauhi, harus tinggal jauh-jauh dari pemukiman yang rame-rame, harus tinggal di tempat yang terasing dan sendirian. Wah, syaratnya banyak pokoknya. Adik-adik udah bisa nebak kira-kira penyakit apa? Nah, kita akan lihat siapa aja sih kira-kira yang pernah kena penyakit ini. Yang pertama, siapa ya? Ada yang tahu nggak siapa wanita ini? Ibu-ibu ini adalah kakak perempuan dari pemimpin Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada yang tahu? Betul, yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah Musa. Dan ini adalah kakak perempuannya, yaitu siapa yang masih ingat namanya? Namanya Ibu Miriam. Oke. Yang pertama adalah Ibu Miriam. Yang kedua, kita lihat. Wah, yang kedua kali ini seorang panglima perang. Kita lihat ya dari pakaiannya udah jelas. Panglima perang yang gagah perkasa. Tapi, coba di kulitnya itu ada apa ya? Udah mulai bisa menebak adik-adik? Dan kita ketemu dengan orang yang ketiga. Kira-kira siapa? Ada yang tahu nggak orang ketiga? Orang yang ketiga adalah seorang raja. Ini adalah seorang raja. Namanya Raja Uzia. Nah, baik Ibu Miriam, Naaman, maupun Raja Uzia, ketiga-tiganya mempunyai penyakit yang sama, yaitu penyakit kusta. Betul, penyakit kusta. Nah, adik-adik, zaman dulu itu aturannya sangat ketat ketika berhubungan dengan penyakit kusta. Jadi benar-benar nggak enak. Nah, tadi lo sudah sebutin kan, yang kena penyakit kusta tinggalnya tuh terasing. Apa sih artinya terasing? Terasing itu artinya harus jauh-jauh. Misalkan mereka tinggalnya dalam desa di sini, nah mereka nggak boleh di dalam desa, mereka harus jauh-jauh, harus di pinggiran. Karena penyakit kusta ini bisa menular, jadi mereka jauh-jauh, mereka takut kalau sampai ketularan sama orang-orang yang kena penyakit kusta. Selain itu, orang yang kena penyakit kusta, mereka harus memeriksakan diri ke imam. Nah, bukan ke dokter, bukan ke tabib, tapi ke imam. Kenapa sih ke imam? Karena waktu itu penyakit kusta dianggap sebagai hukuman, sebagai dosa. Miriam dianggap melawan Tuhan, jadi dia kena penyakit kusta. Naaman bukan orang percaya. Dan yang ketiga, Raja Uzia. Raja Uzia ini menjadi sombong dan melawan Tuhan. Makanya dianggapnya penyakit kusta ini merupakan hukuman dari Tuhan dan dianggapnya, wah ini pasti berdosa banget deh. Makanya mereka perlu datang ke imam ketika udah mulai muncul itu tuh kayak di si Raja Uzia udah mulai muncul putih-putih di kulitnya. Kenapa ke imam? Imam yang akan memeriksa. Wah, ini nih kulitnya putih-putih. Kenapa ya? Bisa panu, bisa kudis, bisa kurap, atau yang terakhir bisa kusta. Betul adik-adik, bisa-bisa kusta yang terakhir. Nah, kalau misalkan sampai kusta, itu yang mereka harus mengasingkan diri tadi. Dan nggak hanya itu aja adik-adik, kalau mereka benar-benar kusta, itu penyakitnya nggak cuma muncul putih-putih gitu doang, tapi itu tuh benar-benar sampai ke dalam kulit, melukai. Wah, benar-benar nggak enak banget, udah bisa sampai bernanah segala macam. Selain itu, mereka nggak boleh pakai baju yang normal. Mereka harus pakai baju yang tercabik-cabik, artinya tuh udah sobek-sobek, compang-camping. Selain itu, rambutnya juga harus terurai, nggak boleh yang rapih gitu. Dan yang terakhir, dia harus menutupi mukanya. Jadi nggak boleh tuh mukanya kelihatan. Kenapa? Karena salah satu cara kusta menular adalah ketika tuh orang berbicara, kan bisa ada cairan yang muncrat atau ludah yang keluar. Nah, kusta itu bisa menular dengan cara itu. Jadi mereka harus nutupin mukanya. Dan satu lagi, ketika mereka jalan, mereka harus berteriak, "Najis! Najis!" Supaya orang-orang tahu kalau mereka mau lewat dan kasih jalan dan gak deket-deket.
Jadi nggak enak banget ya adik-adik. Itu benar-benar kayak dicap sebagai orang yang najis ya itu. Si kusta lewat, si kusta lewat. Ih, si najis lewat, si najis lewat. Wah, itu nggak enak banget ya pasti adik-adik. Sengsara banget, udah sakit karena ada kusta, tapi juga harus hidup dengan rasa malu kayak gitu. Nah, kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh lain yang juga kena penyakit kusta. Suatu hari, ini kejadiannya udah lewat jauh dari perjanjian lama, di mana tadi ada cerita Miriam, Naaman, dan juga Raja Uzia. Ini terjadi di zaman ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Suatu hari Tuhan Yesus sedang menempuh perjalanan ke sebuah kota yang namanya Yerusalem. Ingat nama kotanya? Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus lagi lewat di pinggiran keperbatasan antara kota Samaria dan kota Galilea. Nah, di tengah perjalanan itu, jadi Tuhan Yesus nggak sendiri nih, ada juga orang-orang lain. Ada murid-muridnya juga. Di tengah perjalanan, ada yang berseru memanggil Tuhan Yesus, berteriak-teriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Wah, ternyata adik-adik, yang manggil juga nggak cuma satu orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, tapi ada 10 orang. 10 orang ini ternyata punya penyakit kusta itu tadi adik-adik. Jadi mereka juga adalah orang-orang yang dijauhi. Nah, adik-adik bisa lihat baju mereka apa? Compang-camping. Baju mereka compang-camping terus harus ditutupin mukanya. Jadi mereka cuma bisa berseru dari jauh, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Tuhan melihat kepada mereka. Dan Tuhan Yesus hanya mengatakan sebuah kalimat setelah memandang mereka. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, adik-adik, tadi lo sudah bilang kan, kalau misalkan mereka sakit, mereka akan memperlihatkan diri kepada imam buat diperiksa penyakitnya. Ketika mereka udah mulai muncul putih-putih, mereka memperlihatkan diri kepada imam. Ketika mereka sembuh, mereka juga harus melaporkan diri kepada imam, supaya imam bisa bilang, oh, orang ini udah sembuh, udah nggak najis lagi, udah tahir namanya. Nah, makanya Tuhan Yesus menyuruh mereka 10 orang ini menghadap ke imam-imam. Mungkin mereka tadinya bingung juga kali ya, ngapain ya ke imam-imam? Bukan dibilang supaya sembuh, tapi ya cuma disuruh ke imam-imam doang. Tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh dan mereka tahu Tuhan Yesus sudah melakukan berbagai mujizat, mereka tetap taat dan pergilah mereka ke imam-imam. Nah, mereka pergi berjalan bersepuluh. Tiba-tiba, di tengah jalan tiba-tiba apa yang terjadi? Wah, kalian bisa lihat kulitnya sudah mulus kembali. Mulus, bersih, dan udah nggak ada merah-merah atau putih-putih. Nggak ada lagi sama sekali. Benar-benar sembuh adik-adik. Wah, ini mujizat yang luar biasa sekali. Coba bayangkan adik-adik, kalau kita mengalami sebuah penyakit yang waktu itu belum ada obatnya dan tiba-tiba bisa sembuh, gimana rasanya? Wah, pasti senang banget ya. Rasanya bersyukur banget. Dan mereka semua sangat bersyukur, mereka gembira banget. Karena akhirnya mereka bisa sembuh. Tapi di antara semua orang itu, hanya satu yang ketika sembuh, begitu takjubnya, dan apa yang dia lakukan? Hanya satu ini yang pergi berlari mencari Tuhan Yesus lagi, dan dia sambil berlari sambil memuji Tuhan saking senangnya. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bersungkur dan bersujud. Dia mengucap syukur dan mengatakan bahwa dia sangat bersyukur dia bisa sembuh. Adik-adik, kira-kira yang 9 tadi akan menyusulkah? Sayangnya enggak.
Si orang yang tadi datang, si satu orang ini juga ternyata adalah orang Samaria. Adik-adik mungkin masih ingat ya, udah berapa kali didengar dari cerita Lause bahwa orang Samaria sebenarnya adalah orang yang dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Mereka dianggap sebagai keturunan yang gak baik karena kawin campur. Tapi justru di antara 10 orang ini, hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus untuk bersyukur. Dan itu adalah orang Samaria. Dan Tuhan Yesus berkata kepada si orang itu, bukankah tadi ada 10 orang ya yang udah jadi sembuh? Di mana yang 9 tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah seperti orang asing ini? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada si orang Samaria ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, kita mau belajar apa saja hari ini? Kita mau belajar dari si siapa? Kita belajar dari si orang Samaria ini ternyata. Orang Samaria yang mengajarkan kita untuk gak lupa bersyukur ketika kita sudah diberikan sesuatu oleh Tuhan. Ketika kita diberikan sebuah mujizat. Adik-adik tahu nggak? Ketika sekarang kita masih bisa bernafas, kita punya tempat tinggal, kita masih bisa beribadah, kita punya tubuh yang sehat, yang lengkap. Seringkali kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita udah terbiasa mendapatkan itu semua. Tapi hari ini kita jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang sebenarnya kita nggak layak dapatkan, tapi Tuhan udah kasih. Dan ketika kita udah sembuh, kalau misalkan kita sakit udah sembuh, jangan lupa juga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan udah memberikan kesembuhan. Jangan lupa juga berterima kasih kepada Tuhan, terutama buat anugerah yang terbesar, yaitu betul, anugerah keselamatan. Sama seperti penyakit kusta yang ketika zaman dulu dianggap sebagai hukuman atas dosa dan hanya bisa disembuhkan oleh Allah, hanya merupakan mujizat, sama juga ketika kita berdosa, hanya Allah yang dapat menyembuhkan. Hanya Allah yang dapat memulihkan, hanya Allah yang dapat mengampuni. Jadi jangan lupa juga bersyukur untuk hal itu. Jangan lupa bersyukur buat anugerah Tuhan yang selalu ada buat kita dan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat setiap hari. Oke adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur. Seringkali kami lupa bahwa nafas kehidupan kami berasal dari Engkau. Seringkali kami lupa bahwa ketika kami masih mempunyai tempat tinggal, itu juga adalah anugerah-Mu. Kami masih bisa makan, adalah anugerah-Mu. Kami masih sehat, masih memiliki keluarga yang menyayangi kami, itu pun adalah anugerah-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami, supaya kami juga memiliki hati yang berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan. Dan yang terutama, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang menolong kami bertanggung jawab dengan hidup kami untuk taat dan memuliakan Tuhan. Dan kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Yesus, kami mau berdoa berkati buat pejabat-pejabat kami biar bisa mengatasi COVID ini, biar cepat selesai, biar kita bisa berkumpul di gereja bersama teman-teman dan lausnya juga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di Agape maupun di Philadelphia, mari pada saat ini kita mempersiapkan hati untuk membawa persembahan. Persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, marilah kita membawa persembahan dengan syukurmu. Dengan ucapan syukur kita membawa persembahan. Minggu kemarin Lause telah mengingatkan adik-adik tentang persepuluhan. Bagi adik-adik yang rindu membawa persepuluhan, mari bawalah di hadapan Tuhan. Juga dengan persembahan lainnya. Adik-adik sekalian, mari kita bawa persembahan kita dan ingat, penuh syukur di hadapan Tuhan, dan sambil kita bersama-sama menaikkan pujian. Give
Adik-adik, baik dari Agape maupun Philadelphia, ayo kita bangkit berdiri karena kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri dengan hati yang penuh sukacita dan syukur ya adik-adik. Tadi kita bawa persembahan dengan penuh syukur, dan sekarang dalam doa pun kita juga penuh syukur kepada Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Ikutilah saya. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk makanan, rumah tinggal, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami istimewa. Kami bersyukur kami boleh membawa persembahan kami, bahkan persepuluhan kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk pendidikan kami, untuk teman-teman yang Tuhan berikan kepada kami, untuk lause-lause, dan banyak sekali yang patut kami syukuri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pun sudah memimpin kami dari awal hingga selesai kebaktian. Tolonglah kami untuk memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan kami juga bersyukur telah boleh membawa persembahan, yaitu hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntunlah dan bimbinglah kami. Tolonglah kami yang lemah ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah di akhir acara sekolah minggu. Dan nanti adik-adik sekalian akan bergabung di dalam kelas aplikasi bagi adik-adik yang dari GKI Agape. Dan nanti adik-adik dari GKI Philadelphia nanti dengan lausenya masing-masing. Adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian semua. Memberikan kalian kesehatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan semuanya semangat terus ya. Tuhan menyertai. Adik-adik sekalian, Shalom.